Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat jumpa kembali dengan doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk istirahat yang cukup semalam. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman tingkah laku kami, dan kami berharap dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus menghendaki kita melakukan apa yang Dia inginkan. Dari tema yang ditetapkan oleh Gereja Baptis Indonesia Depok adalah berpartisipasi dalam membangun gereja yang kuat dengan semangat kebersamaan. Ini tema di bulan Maret untuk Gereja Baptis Indonesia Depok. Berpartisipasi dalam membangun gereja yang kuat dengan semangat kebersamaan. Adapun ayat temanya diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sadar sepenuhnya saudaraku bahwasanya kita tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tapi tanpa kita sadari kadang-kadang kita menuntut lebih kepada orang lain daripada yang kita lakukan. Padahal kalau dari ayat Galatia 6 ayat 2 tadi ada kesetaraan, bertolong-tolonganlah berarti saling menolong satu sama lain. Firman Tuhan Galatia 6 ayat 2, Tuhan menandaskan semestinya apa yang kita inginkan dari orang lain lakukanlah juga kita lakukanlah untuk orang lain juga oleh kita. Maaf agak kelibet. Dari sekian banyak contoh di Alkitab ada 3 cerita yang menggambarkan makna saling menolong ini. Kalau kita perhatikan dari Keluaran 17 ayat 11 sampai 13, izinkan saya membacanya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dengan mata pedang. Nah, tanpa diperintah, Harun dan Hur berinisiatif mendorong sebuah batu besar ke dekat Musa agar dapat diduduki oleh Musa. Kemudian tanpa diminta, Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa agar dapat terus memberkati bangsa Israel sampai petang hari dan mereka mendapatkan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Contoh yang kedua di Lukas 5 ayat 19 sampai 20. Lukas 5 ayat 19 sampai 20. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, banyak sekali orang berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, hendak lebih dekat kepada Tuhan Yesus, mau mendengar sabdanya. Karena penuhnya orang, maka ada seorang pasien yang harus ditolong. Mereka tidak mungkin masuk lewat pintu.
sehingga beberapa orang berinisiatif mengangkat pasien ini, membobok atap dan menurunkan dengan tali tempat tidur beserta pasien tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita lihat bagaimana orang-orang ini bekerja sama, berinisiatif, memberanikan diri melakukan tindakan yang luar biasa. Membobok atap itu bukan pekerjaan mudah pada saat itu, dan mereka melakukannya dengan diam-diam, dan turunlah pasien itu dan dia disembuhkan. Mukjizat terjadi karena ada kerjasama, ada sikap saling tolong-menolong pada orang Israel pada saat itu. Contoh ketiga dari Lukas 10 ayat 30 sampai 36. Kita tidak membaca ayatnya, cuman ingin saya jelaskan apa yang terjadi. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Seorang yang sedang dirampok ditolong oleh orang Samaria ini. Diobatinya terlebih dahulu, kemudian dibawanya dengan keledainya ke sebuah penginapan. Kemudian dia berpesan kepada pemilik penginapan untuk merawat orang ini. Kemudian besoknya dia datang lagi memberikan uang belanja atas pengobatan dan makan minum pasien ini. Dan jelas sekali bahwasanya inisiatif untuk menolong itu tidak ada yang meminta. Bahkan orang Samaria ini orang yang tidak mengenal Tuhan juga dapat melakukan bertolong kepada orang lain. Bertolong-tolonganlah, tidak main hitung-hitungan. Aku dapat apa kalau melakukan ini? Apa yang harus kerjakan? Orang lain melakukan apa? Aku tidak mau melakukan yang tidak orang lain lakukan. Tidak. Contoh dari 3 cerita tadi, masing-masing melakukan berinisiatif atas tujuan memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, sebagaimana sejauh mana yang dilakukan itu sangat tergantung kepada inisiatif seseorang. Di dunia bisnis, manajemen, ada sebuah keterampilan yang dituntut dari seorang karyawan yang disebut juga kompetensi. Kompetensi ini keterampilan yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu kompetensi service excellence. Seorang karyawan dinyatakan berkompeten ketika ia salah satu indikator service excellence adalah melakukan lebih dari yang diharapkan, melakukan lebih dari yang seharusnya dilakukan. Kalau orang bisnis perlu keterampilan service excellence, apalagi kita sebagai orang percaya. Tuhan menghendaki kita melakukan lebih dari yang diharapkan. Dari contoh-contoh tadi kita melihat betapa Harun dan Hur melakukan yang terbaik. Orang-orang bergotong royong menurunkan pasien. Orang Samaria berinisiatif membawa orang yang dirampok itu ke penginapan agar merasakan kenyamanan, diobati, dan dia membayar lebih untuk biaya pengobatannya. Orang Kristen dibutuhkan tindakan yang service excellent, memberikan lebih dari yang diharapkan. Bahkan di Matius 5 ayat 40 sampai 41 Tuhan berkata, kalau kamu diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Baju dan jubah diberikan. Kalau kamu diminta jalan 1 mil, lakukanlah jalan 2 mil. Tuhan menghendaki agar kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih dari yang kita perlukan. Baik menolong, baik melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil maupun pekerjaan-pekerjaan besar tanpa diminta. Pekerjaan-pekerjaan besar di rumah, di lingkungan, bahkan pekerjaan Tuhan yang besar sekalipun. Kalau masing-masing orang percaya
bertanggung jawab, berinisiatif, melakukan lebih dari yang diharapkan, niscaya pekerjaan itu akan lebih efektif, efisien. Tuhan berkenan memberkati dan kita semua senang karena apa yang Tuhan inginkan, apa yang kita harapkan terlaksana lebih cepat, lebih baik, lebih ringan karena masing-masing orang mempunyai service excellent, melakukan lebih dari yang diharapkan. Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Tuhan memberkati orang-orang yang melakukan tindakan service excellent, melakukan lebih dari yang diharapkan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati.